pembebasan lahan tol Jogja Solo Seksi 2 menjadi prioritas, sehingga pembayaran UGK terus dilakukan karena ditargetkan April 2023 ini harus sudah selesai semua. Assalamualaikum semuanya. Pembebasan lahan jalan tol di awal tahun 2023 ini yang sering dicairkan adalah tol Jogja Solo, baik seksi 1 maupun seksi 2. Dikarenakan konstruksi ditargetkan selesai di Agustus 2024 mendatang. Saat ini pembayaran dilakukan di 3 padukuhan di Teluk Wadi dengan total dana yang disiapkan 417 miliar. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Pembebasan lahan terdampak jalan tol Jogja Solo Seksi 2 di Kelurahan Teluk Wadi senilai 417 miliar. Jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar uang ganti rugi sebanyak 267 bidang yang terbagi di 3 padukuhan, yakni Nambongan, Nglarang, dan Karangbajang. Pihaknya berharap warga bisa menerima dengan baik sehingga kita bisa segera melanjutkan ke proses berikutnya. Pejabat pembuat komitmen jalan tol Jogja Solo Kementerian PUPR, Dian Ardiansah mengatakan, saat ini pengadaan tanah untuk jalan tol Jogja Solo di Kelurahan Teluk Wadi telah memasuki tahap musyawarah kesepakatan bentuk ganti kerugian. Pelaksanaan tahapan musyawarah ini dilakukan selama 4 hari. Setiap hari lebih kurang 80 bidang yang dibagi dalam 2 sesi. Untuk hari Kamis 12 Januari 2023, musyawarah ditujukan untuk 87 bidang warga terdampak di sebagian padukuhan Nambongan dan Nglarang, total nilainya 114,9 miliar. Proses musyawarah berjalan lancar. Warga yang tanahnya terdampak dan telah menerima nilai appraisal dipanggil satu persatu. Setelah musyawarah, tahapan berikutnya adalah pengumpulan berkas kemudian divalidasi oleh Badan Pertanahan. Diharapkan warga terdampak yang sudah menerima penilaian harga dari Kantor Jasa Penilaian Publik segera melengkapi berkas persyaratan, terutama yang menyangkut tanah waris. Kemudian bagi warga yang nama ejaan di KTP berbeda dengan nama di sertifikat tanah juga diminta segera diurus dengan surat pembuktian bahwa orang tersebut sama. Pembuktiannya dengan melampirkan surat keterangan beda nama, sebab jika hal ini tidak diurus, maka akan berpengaruh saat pengajuan ke LMAN, karenanya dibutuhkan validasi. Karena jika sudah dikeluarkan validasi data, maka akan diajukan ke Lembaga Manajemen Aset Negara untuk proses pembayaran. Sementara itu, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang juga Kepala Kanwil BPN DIY, DRS Suwito mengatakan, secara umum, tahapan musyawarah kesepakatan bentuk ganti rugi jalan tol Jogja Solo yang berjalan di Kelurahan Trihanggo dan Teluk Wadi berjalan lancar. Mayoritas warga menghendaki ganti rugi dalam bentuk uang dan telah menandatangani berita acara musyawarah. Meskipun ia tidak memungkiri ada beberapa warga di sekitar Ring Road yang masih berpikir-pikir, artinya belum menandatangani kesepakatan musyawarah. Bagi yang masih berpikir ulang, dikasih kesempatan waktu 14 hari untuk keberatan. Setelah 14 hari tidak ada keberatan, maka dianggap itu tidak keberatan. Artinya sudah menyetujui. Diketahui Kelurahan Teluk Wadi, Tirto Adi, dan Trihanggo menjadi lokasi prioritas pembebasan lahan
untuk pembangunan jalan tol Jogja-Solo di seksi 2. Pembebasan lahan di 3 kelurahan dengan panjang 3 km ini ditargetkan selesai pada triwulan pertama atau maksimal di bulan April 2023 ini. Sedangkan pembangunan untuk seksi 1 yang melintas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dijadwalkan rampung dikerjakan pada Agustus 2024. Adapun untuk proses pembebasan lahan yang terkena terjang tol pada seksi 1 itu ditargetkan rampung tahun 2023 ini. Saat ini proses pembebasan tanah yang diterjang proyek strategis nasional di Kabupaten Klaten terus berjalan. Kasih Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Klaten Sulistiono mengatakan, tahun 2024 sudah harus diresmikan Presiden. Jadi nanti targetnya tanggal 17 Agustus 2024 itu untuk seksi pertama sudah bisa dilalui. Untuk mewujudkan itu, saat ini proses pengajuan pembebasan tanah terdampak tol kepada Lembaga Manajemen Aset Negara terus dikebut. Hingga kini yang sudah diajukan ke LMAN sebanyak 3.419 bidang tanah. Itu hampir 86% dari total bidang tanah yang terdampak tol. Ribuan bidang tanah itu tersebar di 45 desa dari 10 kecamatan. Adapun total desa yang terdampak tol di Klaten sebanyak 51 desa dari 11 kecamatan, dengan total yang diajukan senilai 3,5 triliun. Namun sampai awal Januari 2023 ini, yang sudah dicairkan oleh LMAN untuk pembayaran ganti rugi sekitar 3 triliun untuk 3.180 bidang. Sisanya sedang dalam proses. Targetnya tahun 2023 ini pembebasan tanah selesai. Karena yang belum diverifikasi hanya desa Borangan dan Barukan. Adapun untuk 3 desa di Kecamatan Klaten Utara, karena ada perubahan untuk exit tol Ngawen, maka juga akan dilakukan pengukuran ulang. Dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan proses pembebasannya. Sebagaimana diketahui, jalan tol Jogja-Solo dibangun dalam 3 seksi. Adapun seksi 1 yakni Kartasura Purwomartani memiliki panjang 42,3 km. Jalan tol seksi 1 itu sebagian besar berada di Kabupaten Klaten. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.